Pemirsa, jelang 1 tahun pandemi melanda tanah air, laju percepatan penyebaran COVID-19 masih belum terbendung. Bahkan jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air saat ini sudah menembus angka 1,3 juta orang. Upaya penanganan pandemi COVID-19 di tanah air ternyata masih jauh dari kata sukses. Memasuki tahun 2021, lonjakan kasus positif COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Bahkan penambahan kasus positif baru beberapa kali di atas angka 10.000 per hari. Sejak diumumkan adanya kasus positif di Indonesia, laju percepatan penambahan kasus COVID-19 tak terbendung. Hanya butuh waktu 60 hari untuk mencapai 10.000 kasus positif COVID-19. Dan 88 hari sesudahnya, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 100.000 kasus. Upaya pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar tak menyurutkan laju pertambahan kasus COVID-19. Terbukti, pada bulan November 2020, Indonesia sudah mencatatkan 500.000 kasus positif. Pemerintah lantas memberlakukan kebijakan PPKM se-Jawa Bali untuk meredam laju kasus. Namun upaya ini tak jua membuahkan hasil. Dalam kurun waktu 1 bulan di tahun 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1 juta pasien. Sempat melambat tapi tak terhambat. Pertengahan Februari, kasus positif COVID-19 di tanah air mencapai 1,2 juta pasien. Dan kurang dari 2 pekan sesudahnya, angka kasus positif COVID-19 di tanah air sudah menembus angka 1,3 juta pasien. Yang harus dicermati, laju pertambahan kasus positif COVID-19 dari angka 1 juta menuju 1,2 juta kasus terjadi dalam waktu 18 hari. Sementara untuk sampai di angka 1,3 juta kasus hanya butuh 11 hari sesudahnya. Meski pemerintah telah mencanangkan program imunisasi COVID-19 nasional yang diawali dengan Presiden sebagai penerima vaksin, nyatanya angka penambahan kasus COVID-19 di tanah air bukannya melambat, namun terus melejit. Karenanya sembari program nasional vaksinasi berjalan, masyarakat diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Karena mendapat suntikan vaksin bukan berarti kebal terhadap penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyampaikan ada 2 positif terkena virus COVID-19. Presiden Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi COVID-19 tahap kedua di daerah istimewa Yogyakarta. Vaksinasi pedagang dan pekerja sektor informal diselenggarakan di Pasar Beringharjo, Benteng Frederberg, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali. Tahapan kedua penerima vaksinasi COVID-19 selain lansia dan pedagang pasar adalah petugas pelayanan publik yang bekerja di sektor informal. Untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, total jumlah penerima vaksin COVID-19 adalah di tahap kedua, semua kabupaten atau kota di Yogyakarta diperkirakan sekitar 630.000 orang. Pelayanan publik terutama pedagang pasar adalah pihak rentan terpapar COVID-19 yang tercatat sebanyak 19.897 jiwa menjadi target vaksin COVID-19. Selain itu, Presiden Jokowi juga turut meresmikan pengoperasian kereta rel listrik lintas Yogyakarta-Solo. Hadirnya moda transportasi dengan rute tersebut akan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo. Dan kita operasikan KRL Jogja-Solo yang telah siap. Ini adalah sebuah transportasi massal yang ramah lingkungan. Tadi saya diberitahu, disampaikan bahwa KRL ini lebih cepat dibandingkan Pramex. Terpaut berapa menit, Pak? Kira-kira 10 menit, lebih cepat. Kemudian dari sisi biaya operasi juga jauh lebih murah.
Belasan ribu pedagang kaki lima atau PKL Malioboro, Yogyakarta hari ini menjalani vaksinasi COVID-19 dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Anissa Rizkia di sana. Anissa, bagaimana kondisi terakhir pasca ada kunjungan Presiden untuk vaksinasi tahap kedua Yogyakarta dan juga peresmian KRL di Jogja? Pada hari ini kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah istimewa Yogyakarta, yakni baru saja diresmikan kereta rel listrik Yogyakarta Solo di stasiun Tugu, dan Presiden Joko Widodo juga langsung menjajal langsung kereta KRL-nya untuk menuju ke stasiun Klaten begitu. Dan informasinya memang sebelum Jokowi datang menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta, beliau sempat meninjau langsung proses vaksinasi yang digelar di dua titik, yakni di Benteng Federberg dan juga di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Tercatat proses vaksinasi ini ada sekitar 19.897 orang yang akan menerima vaksin. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan, untuk hari ini ada 420 penerima vaksin di Pasar Beringharjo yang nantinya akan dilakukan proses penyuntikan vaksin. Dan memang untuk antusiasme dari warga sendiri sejak pagi tadi pukul 8 pagi ini sudah cukup banyak begitu, Fandi dan juga Lovi. Dan memang ini diperuntukkan bagi para pedagang yang ada di sepanjang Jalan Malioboro begitu, kemudian di Taman Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta, kemudian yang ada di alun-alun utara dan juga para pedagang di Pasar Beringharjo. Mereka ini adalah para penerima vaksin yang hari ini diberikan vaksin, rencananya ditargetkan selama 6 hari ke depan sampai hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 ini semua dapat diberikan vaksin begitu. Dan informasinya juga yang kami dapatkan ini merupakan bentuk upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentunya dengan pemberian vaksin terhadap para pelaku ekonomi begitu. Mereka adalah orang-orang yang langsung bertemu dengan banyak orang, banyak pembeli, jadi mereka adalah salah satu yang berhak mendapatkan vaksin. Demikianlah laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Fandi dan juga Lovi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mendorong percepatan realisasi program vaksinasi nasional di Bali, kini hadir pusat vaksinasi berkonsep drive-thru atau layanan vaksinasi tanpa turun. Layanan vaksinasi berkonsep drive-thru ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Inilah proses vaksinasi secara drive-thru atau layanan tanpa turun yang digelar di areal parkir Bali, Nusa Dua Convention Center, BNDCC Bandung, Bali. Layanan ini diklaim sebagai layanan vaksinasi drive-thru pertama di Indonesia. Sebelum disuntik vaksin, warga perlu melakukan verifikasi data, kemudian menuju tempat pemeriksaan tensi. Setelah dianamnesa dan dinyatakan layak, warga pun diarahkan ke tempat penyuntikan vaksin COVID-19. Selama proses berlangsung, mesin kendaraan wajib dimatikan. Setelah disuntik vaksin, warga diminta tetap tinggal di area parkir selama 30 menit untuk diobservasi. Hal ini untuk mengantisipasi adanya reaksi tertentu pasca penyuntikan. Layanan vaksinasi drive-thru ini disambut antusias oleh warga karena dianggap lebih cepat dan praktis. Ya, karena memang lebih fleksibel, langsung bisa jalan langsung. Ya. Artinya lebih simpel, Pak, ya? Ya, lebih simpel untuk drive-thru-nya. Ditargetkan maksimal 800 orang bisa menikmati layanan vaksinasi drive-thru perharinya. Selain di Nusa Dua, layanan vaksinasi drive-thru dalam waktu dekat juga akan dihadirkan di sejumlah kawasan wisata seperti Kuta, Ubud, Sanur, hingga Nusa Penida. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Hari ini vaksinasi COVID-19 untuk Polri digelar di Wisma Bayangkari, Jakarta Selatan. Ditargetkan 1.000 anggota dapat vaksinasi pada hari ini. Upaya menekan penularan COVID-19 di Indonesia terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar vaksinasi bagi garda terdepan, salah satunya Polri. Pagi hingga sore hari, vaksinasi bagi anggota Polri akan digelar di Wisma Bayangkari Kompleks Mabes Polri, Jakarta. Dan hingga siang ini tercatat sekitar 125 anggota dari golongan Kombes hingga Jenderal sudah melakukan vaksinasi. Rencananya program vaksinasi akan digelar hingga tanggal 14 April. Selain golongan Kombes hingga Jenderal, Mabes Polri menargetkan dapat melakukan vaksinasi bagi seluruh anggotanya.
Para anggota Polri antusias mendapatkan vaksin sebagai upaya perlindungan saat bertugas. Wah, senang sekali ada vaksin untuk Polri. Karena kita polisi kan sering berhubungan dengan masyarakat, ya, berhubungan dengan orang banyak, termasuk juga keluarga, ya kita harus merasa senang dan bersyukur pemerintah melaksanakan program ini. Tidak ada keraguan, bahkan kita senang sekali, sangat antusias untuk melaksanakan ini, karena ini untuk kita dan untuk saudara-saudara kita semuanya. Oh iya, betul sekali. Ini untuk upaya pemerintah, ya kita sebagai aparat pemerintah juga ya harus mendukung untuk memutus penularan COVID-19. Ya, mari kita menghimbau untuk seluruh masyarakat agar tidak ada keraguan. Karena pelaksanaan vaksin ini yakin dan percayalah demi untuk semuanya kebaikan kita semuanya. Alhamdulillah, saya barusan selesai divaksin yang pertama kalinya. Saya rasakan berjalan dengan baik, aman, tidak terjadi apa-apa. Tidak ragu sama sekali, Pak? Tidak sama sekali, tidak ragu, dan yakin saya bahwasanya itu yang terbaik buat kita. Saya sampaikan pada masyarakat tidak usah ragu, yakin 100% bahwasanya vaksin yang terbaik buat kita untuk pencegahan penyebaran COVID-19 nantinya. Dan informasi terkini vaksinasi tahap 1 untuk perwira tinggi Polri, kita bergabung dengan Bayu Pradana di Mabes Polri. Bayu, berapa yang ditargetkan setiap harinya jumlah anggota Polri yang akan divaksin? Ya, Lovi dan juga Fandi, memang 1.000 orang sedikitnya ditargetkan setiap harinya akan divaksin yang merupakan anggota Polri yang ada di Mabes Jakarta Selatan ini. Dan juga memang mereka sangat antusias untuk mendapatkan vaksin ini dikarenakan sebagai upaya untuk melindungi diri mereka karena memang salah satu tugas mereka adalah berhubungan dengan banyak orang. Dan bersama juru kamera Bayu Anggara kita sama-sama melihat seperti apa proses berjalannya vaksinasi yang ada di Wisma Bayangkari, Selong, Jakarta Selatan ini, di mana sedikitnya sudah tercatat ada 125 anggota Polri yang sudah divaksinasi hingga pukul 11 tadi, di mana dimulai dari pukul 8 ini para anggota Polri ini silih berganti berdatangan untuk mendapatkan vaksinasi. Sementara itu juga ada sejumlah hal yang harus dilakukan mereka terlebih dahulu sebelum mendapatkan vaksinasi. Di antaranya yaitu mereka harus meregistrasi diri mereka dengan membawa KTP, dan memang kalau sudah terdaftar mereka boleh melakukan ke step berikutnya, yaitu dengan men-screening kesehatan mereka. Ada sejumlah hal dari kesehatan mereka yang harus di-screening, di antaranya pengecekan darah, lalu juga memastikan bahwa mereka ini dalam keadaan yang sehat sebelum mendapatkan vaksin pertama mereka. Selanjutnya mereka langsung diperbolehkan mendatangi salah satu dari 5 meja yang sudah bersiaga untuk melayani mereka untuk memberikan vaksin Sinovac ini kepada mereka. Sementara usai divaksin, nantinya mereka akan diberikan waktu selama 30 menit ini untuk diobservasi terlebih dahulu. Memang sejak pagi tadi pukul 8 ini tidak ada efek samping yang terjadi pada anggota Polri, dan mereka pun setelah tidak ada efek samping mereka diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dan juga nantinya ini akan dilakukan setiap harinya hingga tanggal 14 April, dan ditargetkan nantinya hingga waktu tersebut ini Mabes Polri dapat memvaksin seluruh anggota Mabes Polri yang ada. Sementara hari ini vaksin ini dilakukan dari golongan kombes hingga jenderal, dan angka akan terus naik, di mana ini vaksinasi masih akan terus dilakukan hingga pukul 3 sore nanti. Fandi dan Lovi. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Bayu Pradana langsung dari Mabes Polri Jakarta. Pemirsa, komedian Indro Warkop gagal menjalani vaksinasi COVID-19 karena terganjal surat rekomendasi dokter. Puluhan lansia antri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di SMP Negeri 8 Menteng, Jakarta Pusat, termasuk juga komedian Indro Warkop. Namun, Indro gagal menjalani vaksinasi COVID-19 karena tak memiliki surat rekomendasi dari dokter. Tidak adanya rekomendasi dari dokter karena Indro ada penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit penyerta. Ketidaklengkapan persyaratan itu yang membuat Indro gagal divaksin. Sementara sejumlah lansia lainnya juga banyak terganjal karena kondisi kesehatan, terutama tekanan darah. Ada syarat yang belum. Ada syaratnya. Pemirsa, Indonesia masih memberlakukan pembatasan masuknya warga negara asing. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah mutasi baru dari virus penyebab COVID-19 yakni SARS-CoV-2 yang sudah ditemukan di Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil.
Pemerintah Indonesia masih melarang warga negara asing masuk ke Indonesia, terutama dari Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Pasalnya, di 3 negara ini terdeteksi muncul kasus mutasi baru virus penyebab COVID-19. Meski belum ditemukan di Indonesia, aturan ketat pun diberlakukan bagi WNA yang memiliki kepentingan di Indonesia, termasuk karantina mandiri selama 5 hari dan tes COVID-19. Hal itu untuk memastikan kesehatannya, sehingga jika ada mutasi virus ditemukan bisa terekam dan dilakukan langkah antisipasi penyebaran. Jadi WNA yang diperbolehkan ke Indonesia adalah memang yang sekarang memiliki perizinan khusus dan tentu ada kepentingan sesuai misalnya bisnis esensial, dan negara-negara yang bisa adalah yang masuk dalam travel koridor bilateral antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Sehingga kami diminta berkoordinasi oleh Pak Menko agar bisa membatasi atau juga secara lebih aktif mencek pergerakan yang berasal dari ketiga lokasi tersebut. Sementara itu di tengah pandemi COVID-19, investasi di Indonesia tetap meningkat sebesar 826,3 triliun rupiah. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat setelah Cina, Vietnam, dan Korea Selatan. Dengan hasil ini, pemerintah pun optimis pertumbuhan ekonomi membaik di tahun 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam 1 tahun, 3 juta orang tewas akibat minuman keras atau miras. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan kematian akibat COVID-19. Peraturan Presiden terkait dibolehkannya industri miras harus dibatalkan. Selengkapnya bisa Anda klik di www.sinonews.com. Pemirsa, iNews Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Tetap bersama kami.